Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita sebagaimana biasa rutin menyelenggarakan kelas yang kita sebut dengan Discover Asia ya. Ini kita akan bercerita sebuah produk terobosan atau breakthrough produk ya. Nah, sebelumnya saya kenalkan diri saya Aladin Nawi dari Pekanbaru. Dan saya adalah seorang pasangan suami istri dan sekarang sudah jadi kakek ya. Kemudian latar belakang saya adalah pendidikan, yaitu dalam bidang educational research and evaluation. Kemudian saya juga pemilik daripada lembaga pendidikan bahasa Inggris. Saya juga dosen bahasa Inggris. Nah, punya pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam menjalankan bisnis MLM. Nah, saat ini saya full time ya, sejak tanggal 2 Juli 2022 di Asia. Dan saat ini juga saya sedang belajar menerapkan sebuah cabang ilmu manajemen yang disebut dengan CRM ya, Customer Retention Management. Dalam hal ini saya berkonsentrasi dalam mengoptimalkan penggunaan WA Business ya. Nah, ini adalah latar belakang foto saya. Ini di bisnis sebelumnya, ini ada di Las Vegas ya sama istri, dan ini adalah di Los Angeles, dan ini adalah di atas panggung di kota Salt Lake City ya, Provo, Utah, Amerika Serikat, di mana perusahaan yang kita sedang bicarakan ini juga berada di kota ini, yaitu di Salt Lake City ya. Oke, nah ya, ini adalah sebuah apa yang akan kita diskusikan sore ini adalah penemuan hebat, yaitu teknologi redox signaling yang pertama dan satu-satunya di dunia. Nah, semua orang memerlukannya dan hanya Anda yang memilikinya saat ini ya. Apalagi kita di Indonesia, kita ini saat ini adalah pioner ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama mendengar ini, saya yakin Anda belum pernah dengar apa yang disebut dengan redox signaling. Oleh sebab itu, tolong dikonsentrasi untuk 45 menit belakang. Abaikan pekerjaan lain. Mudah-mudahan ini mungkin saja merupakan jawaban doa-doa Anda selama ini yang diberi jawaban oleh Tuhan melalui teman Anda ya. Dan barangkali juga ini yang selama ini yang sudah Anda cari-cari. Ya, oleh sebab itu mohon disimak. Ya, mungkin kalau ada TV matikan dulu. Ya, kalau ada suara-suara lain abaikan ya. Oke. Nah, penemuan ini diawali dengan sebuah pemberian hadiah Nobel ya kepada penemunya, yaitu Robert F. Furgot, kemudian Louis J. Knaro, Farid Murad ya, di tahun 1998, yaitu Nobel dalam bidang sains yang paling penting di zaman ini, yaitu tentang penemuan mereka yang disebut dengan signaling molekul ya. Nah, kenapa kok penemuan mereka ini begitu besar ya penghargaannya? Kita lihat. Ada aturan 3 di dalam kehidupan manusia ya. Yang pertama, orang tanpa oksigen masuk ke otaknya 3 menit akan mati. Orang tanpa pakaian ya di daerah kutub itu 3 jam akan mati. Orang tidak minum ya tanpa air 3 hari akan mati. Kemudian tanpa makanan itu 3 minggu akan mati. Nah, coba lihat ini, luar biasanya pentingnya adalah redox. Orang kosong redox di dalam tubuh kita, maka 3 detik akan mati. Nah, makanya molekul yang sedang kita bicarakan ini itu juga disebut molekul of life. Artinya apa? Tanpa molekul ini kita tidak bisa hidup, atau kehidupan ini tidak ada. Nah, bagaimana konsep ini? Apa itu redox signaling? Simak slide berikutnya ya. Nah, produk yang kita tawarkan ini, yang kita bicarakan ini, itu disebut dengan Asia Redox, dan ini bukanlah vitamin, bukan mineral, bukan antioksidan, bukan exotic juice, bukan minyak esensial, bukan minyak CBD, bukan herbal, bukan obat. Lalu apa? Ya,
kepentingannya melebihi nutrisi dan kandungannya. Kemudian, Asia Redox memberikan manfaat kesehatan pada tahap yang tidak bisa ditandingi dengan makanan tambahan apapun di muka bumi ini, dan dia bisa menyelesaikan masalah kesehatan secara keseluruhan dari yang sederhana sampai yang kita sebut dengan penyakit kritis, ya. Nah, ini luar biasanya ya produk ini. Nah, apa yang kita sampaikan ini bukanlah sesuatu dongengan, bukan suatu kaleng-kalengan, namun pernyataan tadi itu sudah di-approve oleh universitas-universitas ternama di muka bumi ini. Sepertinya kalau kita orang berpendidikan, ya universitas yang nampak di layar ini tidak asing bagi kita semua. Memang ini adalah pemberi warna di muka bumi ini ya. Nah, dari hasil itulah maka terjadilah apa yang disebut dengan scientific validation, validasi secara ilmiah, di mana para pakar mengatakan bahwa perkembangan teknologi redox ini adalah yang tercepat pertumbuhannya dalam bidang sains ya selama dunia ini berkembang. Nah, ini ternyata sudah ribuan buku yang ditulis dan ratusan jurnal tentang kesehatan yang menerbitkan tentang teknologi redox ini. Di sini aja dinyatakan bahwa ada 40 studi ya tentang redox signaling yang sudah diterbitkan di jurnal kedokteran, di mana untuk terbit di jurnal ini sebuah artikel harus direview dulu oleh 5 profesor atau pakar dari 5 universitas yang berbeda. Wow, ini luar biasa ya. Nah, inilah yang kita sedang bicarakan. Anda adalah orang beruntung sore ini mendapatkan informasi ini di awal ya. Nah, ada sebuah website ya, tentang sains yang terkemuka di bumi ini yang disebut dengan Huffington Post ya. Nah, dia tahun 2017 menerbitkan sebuah ulasan ilmiah yang mengatakan bahwa ada 5 teknologi dalam bidang sains yang akan merubah kehidupan manusia dalam beberapa tahun mendatang. Nah, satu dari yang 5 itu, inilah teknologi yang kita sebut dengan redox signaling, dari yang dikatakan juga advanced cellular technology oleh Asia ya, merupakan cellular health ya, yang merupakan kesehatan sel ya. Nah, bagi Anda yang memang suka mencari kebenaran, membandingkan, ya mencari dulu fakta supaya Anda yakin, karena kita tidak bisa meyakinkan siapa-siapa. Kami di sini bukan dalam koridor meyakinkan Anda, tetapi yang meyakinkan Anda adalah diri Anda sendiri ya. Kami hanya menyediakan sumber informasi, edukasi, dan sosialisasi. Nah, tentunya sangat layaklah bagi Anda untuk masuk ke sebuah perpustakaan online terbesar di muka bumi ini yang disebut dengan National Library of Medicine. Nah, ini memang tentang pengobatan di muka bumi ini. Nah, di search engine-nya Anda ada pubmed.gov, Anda tulis redox signaling. Nah, saat ini akan Anda temui 38.000 lebih artikel berkenaan dengan redox signaling. Nah, Anda silakan baca. Ini ada abstraknya. Kalau Anda tidak bisa baca keseluruhan, Anda bisa baca abstrak. Malah ini ada free full text ya. Maka ada teks yang full. Jadi ini ada full text. Jadi Anda bisa kaji dan bisa diskusikan lebih detail untuk menguatkan pendirian Anda, keyakinan Anda tentang sebuah teknologi baru dalam bidang kesehatan tersebut ya. Nah, apa itu sel molekul pemberi isyarat atau cell signaling molecule? Nah, para pakar mengungkapkan bahwa tubuh manusia itu terdiri daripada 75 sampai 100 triliun sel. Nah, coba kalau Anda buka HP Anda, di sana banyak sekali tali kabel-kabel yang berserakan ya.
Nah, kalau kita tidak pakar ya nggak ngerti. Untuk kita manusia bisa berkomunikasi dengan HP, bahwa di dalam HP ini sendiri begitu banyak jaringan ya. Nah, ternyata tubuh manusia memang dikatakan Tuhan adalah ciptaan Tuhan yang terbaik dari segalanya. Nah, di sini ada ini komunikasi. Nah, sel-sel ini adalah hidup dan mereka ibaratkan manusia juga berkomunikasi satu dengan yang lain dengan sangat kompleks. Sangat kompleks itu artinya sangat rumit banget ya, sangat rumit ya kalau kita jabarkan ya. Nah, kemudian diyakini juga bahwa kalau manusia itu sakit, sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita, terjadinya ketidakstabilan komunikasi antar sel ya. Nah, gambarannya adalah apa itu signal molekul itu. Nah, ini kita lihat. Ya, tidak ubahnya sebagai signal HP yang ada pada Anda. Ya, ini. Jadi manusia sekarang boleh dikatakan tidak lagi bisa terpisah dari namanya HP. Nah, di HP untuk menggerakkannya itu ada sinyal. Nah, contohlah kalau kita punya trouble, adanya kebakaran rumah ya, Anda ketemu, pastilah yang pertama Anda rogoh adalah kocek Anda akan ambil HP dan pastilah HP Anda sudah ada pulsa, ada paket internet. Nah, Anda akan telepon tentunya jawatan yang berwenang adalah pemadam kebakaran. Tentunya di sini juga tersedia sinyal. Nah, dengan demikian dalam hanya detik yang sama apa yang Anda sampaikan akan diterima di sana dan mereka akan datang membawa fasilitas yang tersedia untuk memadamkan api ini ya. Nah, begitu juga halnya di dalam tubuh. Secara normatif memang tubuh kita itu mempunyai sifat oxidative balance. Dia bisa menyeimbangkan dirinya sendiri kalau terjadi sesuatu. Itu disebut dengan homeostasis. Namun ada kalanya terjadi oxidative stress. Nah, di mana inilah yang dikatakan sakit ya. Nah, waktu sel kita sakit, dia akan minta tolong kepada sel lain. Nah, cara dia berkomunikasi, ibaratkan kita tadi menggunakan sinyal HP, dia menggunakan signal yang ada di dalam sel kita, namanya redox signaling. Nah, dia akan ditangkap oleh sel lain, ya di sana juga ada terjadi redox response melalui gen expression Anda. Nah, tentunya dari sinilah akan dikirimlah stok-stok yang sudah ada, yaitu antioksidan, enzim, vitamin, mineral. Nah, ingat ya, redox dan signaling ini bukan vitamin tadi. Malah dia mengantarkan vitamin yang ada, maka ini ya, ada enzim juga kepada daerah yang minus. Nah, dari daerah yang surplus. Nah, begitulah kira-kira cara kerja daripada signal ini. Jadi mudah-mudahan lebih bisa ditangkap maknanya ya. Nah, karena ini abstrak sekali ya. Nah, inilah yang kita kemas, sinyal inilah yang kita kemas dalam botol berwarna biru ini. Kalau untuk botol di Amerika tertulis Asia Redox Cell Signaling Supplement. Walaupun sebenarnya ini bukan suplemen, tapi kategori secara perizinan memang belum punya kategori produk yang kita punya ini. Makanya tetap dikategorikan suplemen, namun secara sains ini bukan suplemen, melainkan signal. Ya, molekul yang sudah distabilkan. Ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya? Lihat, tadi tubuh manusia itu ada 75 sampai 100 triliun sel. Kita ambil satu sel. Ternyata di dalam satu sel itu terbanyak lagi komponen daripada tubuh kita. Nah, tapi yang paling penting berkenaan dengan apa yang kita bicarakan ini adalah mitokondria. Nah, di dalam satu sel itu menurut buku Mitochondria and the Future of Medicine itu dikatakan bahwa sel itu memiliki 10 sampai 10.000 mitokondria. Coba bayangkan, sedangkan sel aja ada banyaknya 75 triliun. Kalau kita 10 saja, wow, berapa triliun itu banyaknya mitokondria. Apa itu mitokondria? Kita lihat di dalam buku ini, Mitochondria and the Future of Medicine, yang ditulis tahun 2014. Nah, ini dibedah lagi tentang mitokondria itu. Ini adalah komponen yang ada dalam sel. Ternyata di sini juga banyak lagi komponen daripada tubuh kita. Adanya ribosom, ada matrix granule ya, dan sebagainya ya. Nah, yang paling penting bagi kita yang berkenaan dengan ilmu yang kita mau bagikan ini adalah ATP.
Nah, ATP itu adenosin trifosfat atau energi. Jadi makanya dikatakan ini dalam buku ini mitokondria itu merupakan obat. Jadi obat itu digali daripada yang dikatakan dengan mitokondria. Ya, inilah sumber kesehatan rupanya bagi manusia. Bagaimana kira-kira selanjutnya? Ada sebuah kupasan dalam buku How Your Body Talk. Bagaimana tubuh Anda berkomunikasi dengan menggunakan redox signaling yang dikarang oleh Stan Gardner. Ya, ini juga salah seorang pakar di laboratorium redox kita. Ya, nah dalam buku ini dia jelas mitokondria menghasilkan dua hal. Yang pertama tadi ATP, yaitu lebih kurang 98%. Yang kedua adalah ROS, Reactive Oxygen Species. Nah, inilah alat komunikasi antar sel, ya. Nah, ini yang titik berat kita, kajian kita sore ini adalah ROS, ya, Reactive Oxygen Species, ya. Nah, bagaimana ini terbentuk? Nah, ini yang luar biasa, ya. Ini saya ambil juga dari Mitochondria and the Future of Medicine. Ternyata mitokondria itu digambarkan sebagai bendungan raksasa, ya, di dalam tubuh kita. Jadi ibaratkan pembangkit tenaga listrik, tenaga air. Nah, karena kita ketahui sejak pelajaran SD tubuh manusia itu terkandung 70% air, kemudian 30% mineral. Itulah tubuh manusia yang sehat. Kalau keseimbangan itu sudah tidak terjadi, itulah nanti terjadinya gangguan. Kenapa terjadi gangguan seperti ini? Jadi air yang ada di tubuh kita itu ternyata tersimpan di dalam mitokondria kayak bendungan. Di sini ada mineral tadi. Nah, air dan mineral ini diolah, ya, ibaratnya seperti ini di dalam inner membrane kita. Nah, inner membrane ini memproses diibaratkan sebagai dinamo, ya. Nah, yang memutar, yang menghasilkan energi. Nah, inilah mengeluarkan energi yang disebut dengan usable energy ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan oleh manusia untuk apa? Ya, untuk Anda bernapas, untuk Anda berkedip, untuk usus Anda bisa mencerna makanan, jantung Anda memompa darah, ya. Kemudian Anda bisa bicara, Anda bisa mengedipkan mata, Anda bisa olahraga, saya bisa klik-klik mouse ini. Semuanya membutuhkan energi yang disebut dengan ATP, ya. Nah, di dalam buku Redox Signaling Molecules, ya, ini juga salah seorang pakar daripada redox. Nah, dia udah jelas dia nyatakan bahwa mitokondria itu memang adalah sumber energi atau PLN-nya tubuh. Ya, ini PLN-nya tubuh. Tadi dia menghasilkan sebagai PLN tidak hanya energi, tetapi juga dia menghasilkan sinyal. Tadi energi, kemudian ada sinyal, ada dua jenis sinyal, redox tipe 1 yang disebut dengan ROS. Ternyata ini digunakan oleh bala tentara yang ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan imun sistem. Ini gunanya dia untuk komunikasi di dalam alat pertempuran di dalam tubuh kita, pertahanan dalam tubuh kita. Untuk mengeliminasi virus dan bakteri yang masuk setiap hari, setiap detik ke dalam tubuh Anda melalui udara, hidung Anda, mulai sentuhan, ya, melalui mulut, melalui kulit, itu masuk ke tubuh kita. Dan itulah sel darah putih kita tidak pernah berhenti. Nah, komunikasi antar sel darah putih itu menggunakan namanya ROS, yaitu Reactive Oxygen Species. Nah, kemudian ada ROS ada redox tipe 2, yaitu disebut RS, Reduced Species. Ini unik pula kerjanya. Dia alat komunikasi yang digunakan oleh tubuh kita sebagai aktivasi dari antioksidan. Nah, kita udah tahulah antioksidan salah satunya adalah suplemen yang Anda makan. Mungkin saya dan teman-teman semua banyak terlibat di bisnis sebelumnya atau network sebelumnya yang konsentrasinya adalah produk makanan atau nutrisi. Nah, itu sudah jelas yang kita konsumsi itu adalah sebagai antioksidan. Nah, antioksidan tidak bisa diolah oleh tubuh kita kalau tidak diaktifasi oleh redox. Nah, untuk apa ini antioksidan? Kita tahu dalam ilmu sebelumnya mengeliminate free radical, yaitu mengurangi radikal-radikal bebas atau sel Anda yang tidak normal, ya, karena redox itu sendiri artinya reduction and oxidation, atau sel Anda yang teroksidasi itu perlu
dinetralisir kembali, diisi lagi elektronnya. Itulah kemudian adanya sel-sel kotor itu dibersihkan oleh antioksidan. Maka tidak pelak lagi bahwa sejak Paul Jan Pilzer 40 tahun yang lalu menerbitkan sebuah buku tentang revolusi dalam bidang suplemen ini, dia katakan dalam beberapa puluh tahun yang akan datang suplemen ini akan menjadi industri yang terbesar di muka bumi ini. Itu menjadi kenyataan ya. Nah, makanya dari kajian itu kita, apalagi di zaman COVID, kita para pakar kesehatan menyarankan kita karena COVID nggak ada obatnya, salah satu meninggikan tingkat imun kita. Nah, tingginya tingkat imun kita tergantung pada produk yang Anda makan. Nah, dulu diyakini bahwa produk itu akan bagus kalau ORAC-nya tinggi, ya. Makanya berlomba-lombalah perusahaan 1 sampai 6 nih meninggikan ORAC daripada produknya. Ada yang 10.000 sampai 90.000, ya. Nah, inilah memang benar adanya bahwa makanya banyak orang mengatakan nutrisi sebagai obat. Sebetulnya bukan obat, tetapi dia membersihkan seluruh sel yang teroksidasi di dalam tubuh kita. Nah, namun dalam buku Redox and Molecular Signaling tadi, dia nyatakan bahwa kalau Anda makan nutrisi yang banyak dengan ORAC yang tinggi, namun redox Anda tidak cukup, ya, karena Anda hanya mengandalkan redox yang dihasilkan oleh mitokondria Anda tadi, maka dia katakan bahwa nutrisi yang Anda beli mahal itu hanya bisa diolah, yang diaktifasi hanya 10%. 90% itu menjadi wasted, sampah, terbuang. Malah ini juga bisa menjadi sumber penyakit di dalam sel Anda. Di dalam setengah buku yang saya baca, itu ada yang sampai 20%. 20% lah, berarti 80% sampah. Berarti banyak duit Anda. Sama Anda beli durian kiloan, ya. Beli durian kiloan ternyata kulitnya tebal gitu ya. Nah, berarti kan kulitnya sebetulnya Anda beli. Ya, karena yang paling berat itu kulitnya, bukan isinya. Nah, kayak gitulah. Tapi banyak yang terbuang, isinya sedikit. Kayak gitulah nutrisi yang selama ini kita konsumsi. Maka tidak jarang kita dengar ada orang tertentu makan nutrisi yang sama, sakit yang sama, umur yang sama. Ada yang satu cepat sembuhnya, yang satu nggak sembuh-sembuh. Nah, ternyata ada unsur di dalam kita. Salah satunya redox kita pasti nggak sampai. Nah, itu dia kuncinya ya. Nah, ini yang lebih jelas. Tadi dikatakan tubuh yang sehat itu 70% air, 30% mineral. Namun beiringnya waktu, 2 tahun kita mulai pisah susu dengan orang tua kita atau ASI, mulailah kita dikasih makan tambahan. Nah, seluruh makanan itu ada unsur air, ada unsur padat. Tidak semuanya bisa diolah oleh tubuh kita. Nah, makanya ini unsur air, terutama air, sesuai perkembangan usia kita, air akan turun. Seperti saya selalu mengilustrasikan di umur, karena saya berada umur saya 50 dengan 70. Dan di awal tahun kemarin saya mengalami penyakit yaitu namanya penyumbatan pembuluh darah di jantung. Sehingga saya harus operasi dengan pasang 2 ring. Nah, ternyata saya kuat di sini sudah. Kenapa? Usia saya 59 waktu itu. Nah, di sini unsur air saya sudah sedikit. Kalau air kita sedikit, tentu ATP tadi, energi yang dihasilkan, kemudian ROS atau redox di dalam kita turun. Ibaratkan tadi bendungan raksasa, pembangkit tenaga listrik. Kalau debitnya airnya turun, tentu listrik akan dihasilkan juga, megawattnya akan kecil. Itu terjadi di daerah saya. Kalau di musim panas, kita di Kota Pekanbaru ini akan terjadi giliran pemadaman listrik antara 2 jam sampai 6 jam. Nah, ini biasanya musim panas karena ada pembangkit tenaga listrik kami namanya Koto Panjang, itu debit airnya turun. Nah, itu juga dalam tubuh kita. Kalau debit air kita turun, tentu ATP dan redox kita akan turun. Nah, ini dimulai sejak sangat drastis mulai umur 20 tahun. Anda lihat ini, karena di sini sudah banyak sampah kuning, kemudian air, kemudian sampah yang berupa partikel atau zat padat, itu yang merah. Ini semakin menumpuk. Nah, tentu air semakin kurang, energi semakin kurang, kemudian ATP redox semakin kurang. Nah, disitulah kalau redox kurang, tadi vitamin tidak bisa diaktifasi, tentara kita nggak bisa dioptimalkan. Makanya sudah relevan di sini terjawab kenapa semakin tua orang itu semakin rentan terhadap penyakit.
Kenapa? Mulai umur 20 tahun, ridho di dalam tubuh kita berkurang 1% per tahun seiring dengan debit air yang turun dalam tubuh kita. Nah, kalau saya sekarang umur 60, berarti ridho saya hanya tinggal 60% saja. Kenapa? Karena 60, iya. Kemudian 60 dikurangi dengan 20 berarti kan 40. 40 kali 1% berarti 40%. Berarti seharusnya ridho 100 sudah berkurang 40%, tinggal 60%. Nah, itulah sebetulnya pemicu salah satu saya harus operasi jantung. Nah, itu kira-kira gambaran yang sangat jelas sekali kita di sini ya. Nah, syukur alhamdulillah. Waktu ditemukan Nobel yang saya ceritakan di di lembar kedua layar ini tadi, itu dikatakan setelah ridho itu ditemukan, ternyata saintis menyatakan tidak bisa diciptakan di luar tubuh manusia, hanya ada satu-satunya di dalam mitokondria. Impossible to make, itu menurut para pakar. Tapi alhamdulillahnya tahun 2007 perusahaan Asia selama 2 abad ya setelah ditemukan tahun 1908, jadi perusahaan Asia berhasil menstabilkan molekul ridho. Nah, yang dulu dia katakan tidak bisa stabil. Jadi Asia bukan menemunya tadi ada 3 saintis di tahun 1998 yang sudah dapat penghargaan hadiah Nobel. Nah, cuma waktu itu hanya ditemukan tidak bisa dibuat. Nah, memang dikatakan impossible karena dia kayak kembang api. Begitu terbakar langsung hilang, tidak bisa dikemas. Nah, ini hebatnya perusahaan ridho berhasil. Nah, sehingga dengan penemuan ini, dengan distabilkannya ridho ini oleh perusahaan Asia, ini adalah harapan baru bagi umat manusia untuk hidup sehat ya tanpa obat. Nah, inilah satu-satunya di dunia dan ini adalah harapan baru bagi kita. Nah, inilah pabriknya yang bertaraf internasional atau dunia, di mana seluruh fasilitinya mendapat standarisasi dari FDA dan NSF. Kemudian kita bagi Muslim sangat kita syukuri bahwa produk ini ternyata halal, malah lebih daripada halal ada namanya kosher atau toyib. Jadi halal lagi baik. Banyak di luaran sana produk halal tetapi belum tentu baik, malah mudarat bagi kesehatan kita. Ini artinya apa? Anda minum jangka panjang, ini akan bukan adanya side effect, tapi dia semakin optimal digunakan oleh tubuh kita ya. Nah, 3 langkah pembuatannya yang dipatenkan. Nah, ini produk ini. Inilah dia persis sama dengan bendungan yang saya gambarkan sebelumnya di dalam buku Mitochondria and the Future of Medicine. Jadi sumbernya sama, air asin murni, sama dengan seperti yang ada di dalam mitokondria atau di dalam tubuh kita. Nah, apa airnya Pak? Garam apa? Saya nggak bisa jawab. Memang inilah yang dipatenkan, dirahasiakan. Hanya perusahaanlah dan pihak paten yang tahu tentang ini. Nah, jadi Anda nggak perlu tanya nanti ya, ini air apa, asidnya di mana gitu ya. Nggak perlu, memang itu yang disembunyikan, yang dipatenkan itu. Nah, kemudian ini air asin ini pecah menjadi atom. Jadi bukan sel lagi, tapi atom-atom ya. Nah, kemudian atom-atom yang sudah dipisah ini kemudian direstrukturisasi menjadi molekul ridho yang distabilkan. Nah, inilah dia yang dikemas dalam botol biru, kemudian tiup yang berwarna putih, lambang sinyalnya ini. Ya, ini ada di botol ini, ada di tiup ini. Ya. Nah, produk kita yang pertama adalah Sulula Health ya, yaitu kesehatan untuk sel. Nah, ini dia bekerja dari dalam karena ini diminum 1 loki ini ya, pagi, 1 loki ini malam. Nah, ini dimasukkan ke mulut, ditahan 1 menit, diguncang-guncang dalam mulut kita, baru ditelan. 10 menit sebelum dan 10 menit sesudah Anda tidak boleh makan dan tak boleh minum. Hanya ini saja, karena ini bukan air, walaupun bentuknya cairan. Cairan belum tentu air. Nah, ini bukan air ya, tapi ini ada molekul signal ridho ya. Nah, kemudian ada tiup ya yang berwarna ini putih ya, ini ya. Nah, ini namanya Renew. Nah, ini gunanya adalah pengobatan dari luar, yaitu dioleskan di kulit di mana kulit Anda bermasalah ya.
Nah, ini adalah satu-satunya di dunia. Perusahaan ini tentu memperisai dirinya supaya jangan dibuat oleh orang lain. Itulah tadi paten. Sampai saat ini sudah ada 200 lebih paten yang tersembunyi untuk menciptakan produk kita, dan zatnya itu disertifikatkan oleh Bioagility Laboratories. Jadi kalau saya selalu mengilustrasikan paten ini sebagai BPKB-nya, kalau ibaratkan ini adalah kendaraan, kemudian sertifikat zatnya atau redox sertifikatnya ibaratnya adalah STNK. Nah, ini dua hal inilah yang membuat produk kita bisa diterima secara ilmiah di seluruh dunia. Dan ini dinyatakan di sertifikat ini, produk ini 100% aman karena tadi ada kosher, kemudian non-toxic ya. Nah, inilah dia. Apa menyatakan bagus itu, uji klinisnya bukan semata-mata dari perusahaan kita, tapi adalah dari laboratorium research yang diteliti secara independen. Adanya paten, adanya Bioagility, adanya Dermatest, adanya Steven, Excellent, kemudian ada NC, Research Campus, kemudian ada Taurat. Nah, ini semuanya adalah pihak ketiga ya yang memberikan validasi terhadap produk kita berupa uji klinis. Nah, kita lihat uji klinis yang pertama yaitu dari Taurat Laboratories, di mana orang-orang sekelompok orang ya tentunya sesuai dengan kriteria sebuah riset menggunakan yang namanya redox selama 8 minggu, ternyata dia bisa meningkatkan kinerja daripada gen kita sebanyak 31%. Nah, apa itu gen kita? Ada innate immune system, kemudian ada vascular health signaling pathway, ada digestive enzyme signaling pathway ya, kemudian ada hormone modulation pathway, kemudian inflammation pathway reduction. Ini adalah. Nah, kalau ini yang terganggu, maka terjadilah kita akan sakit. Nah, contohnya di Amerika sendiri orang punya sakit penyebabnya adalah innate immune system itu 50 juta orang. Kemudian 54 juta orang punya masalah disebabkan inflammation pathway reduction. Kemudian 1 dari 3 orang di Amerika mati itu disebabkan oleh cardiovascular disease. Berarti ini ya vaskular. Kemudian 57% penduduk Amerika itu punya masalah dengan lambung. Ya, inilah yang namanya digestive. Kemudian 80% wanita di muka bumi ini punya masalah dengan hormon. Nah, ingat produk kita tidak mengobati yang di kanan ini. Ini nama-nama penyakit, tetapi kita menyempurnakan gen yang ada. Nah, kalau gen ini baik, maka ini akan tereliminir dengan sendirinya, ya. Nah, makanya ini ada produk yaitu Renew 28. Ini dikatakan sebuah gel ajaib. Nah, ini dia mempertahankan kita jangan cepat tua gitu ya. Malah ini mengembalikan sel Anda ke seperti muda kembali ya. Jadi ini ujian dari Dermatest mengatakan selama 4 minggu orang pakai Renew ini ternyata dia meningkatkan pembaharuan sel 16%, garis kedutan turun 23%, kulit kita menjadi lembut bertambah 23%, kemudian keanyelan daripada kulit kita meningkat 20%. Wow. Nah, ini luar biasa dan akhirnya ini juga bisa mengatasi seluruh masalah di kulit ya. Nah, ini kemudian dia juga cara penggunaannya adalah dioles pada satu titik dalam waktu 5 menit. Menit pertama oles, dia cepat keringnya, biarkan nanti menit ketiga oles, biarkan menit kelima oles 5 menit. Di satu titik 3 kali oles ya. Nah, ini seorang nenek ya, tengok nih mukanya 22 hari setelah, tengok mukanya lebih ceria, lebih keyakinan dirinya semakin bagus ya. Ini luar biasa ya. Nah, ini ada sebuah legendaris di Asia Redox dunia. Ada seorang nenek memulai menggunakan ini 4 botol sebulan Redox, kemudian Renew ini 2 tiup sebulan rutin ya beliau pakai. Memang yang adalah yang jadi member itu bukan nenek ini tapi anaknya. Nah, dia mengenal ini di umur 84 tahun. Jadi kita masih syukur ya, Pak Wiji 64, saya dulu sudah kenal. Nah, alhamdulillah. Nah, lihat ini pertumbuhannya. Ini dia umur 87. Berarti 3 tahun dia pakai produk ini. Apa yang terjadi? Berubah, memang berubah. Wajahnya semakin muda.
usia tambah tua, tetapi wajahnya semakin muda. Anda lihat ini di usia 92 tahun, berarti dia sudah konsumsi ridho ini selama 8 tahun. Jadi tidak ada side effect tadi, ya 0%. Malah yang terjadi adanya tadi kosier semakin baik pada tubuh ini. Ini seolah-olah seperti orang umur 60 tahun, padahal umurnya sudah 92 tahun. Semoga kita semua di sini nanti akan menjadi customer pemakai produk ini, sehingga hidup kita akan menjadi berkualitas ya. Nah, ini ada produk lagi khusus ini perawatan muka yang dinamakan Renew Advance. Lihat videonya. You deserve to look and feel confident, ageless, and remarkable at any age, and ready to take on the world. And you want to see that and feel that every single day. You love yourself just the way you are, but you want more. You deserve more, because your potential is limitless. Introducing ASEA Renew Advanced Skincare System. This 4-step system empowers you to discover your skin's true potential, giving you hydrated, nourished, and smooth-looking skin, powered by redox ingredients and blends. What that really means is skin that looks renewed in the short term and ageless in the long term. Renew Advanced Foaming Cleanser. Nothing feels fresher than clean skin, leaving your skin feeling hydrated and looking radiant through proven ingredients. Renew Advanced Balancing Toner includes Edelweiss flower extract and healthy probiotics to soothe and improve the appearance of imperfections, leaving your skin at its best. Renew Advanced Glow Serum helps your skin feel luminous and brilliant, while supporting your skin's natural protective barriers with ingredients like chamomile flower extract. Renew Advanced Hydrating Cream. Get skin that looks positively ageless with proven ingredients meant to hydrate and nourish your skin. Go ahead, take on the world. Continue to live your life of excellence. Now your skincare system can be your not-so-hidden superpower. ASEA Renew Advanced, the skincare system that empowers you to power your skin's potential. Iya, luar biasa. Ya. Nah, ini Anda lihat ya, ini sebelum dan sesudah. Ya, ini ada jerawat ya. Ya, mukanya berjerawat, ini hanya dalam beberapa minggu dengan Renew tuntas ya. Ini yang luar biasa, orang jerawat batu dalam beberapa bulan seolah-olah dia tidak pernah kena jerawat sebelumnya. Inilah yang dinamakan improving the quality of life. Jadi dengan produk ASEA ini mutu kehidupan kita akan meningkat, dan saya merasakan setelah 4 bulan menggunakan ASEA Ridho ini dalam kesehatan saya ya. Nah, podcast yang terklik. Oke. Nah, kemudian ini ada masalah ya. Ini ada muka ya, biasalah Anda lihat ini ada kantong mata, pipi yang sudah turun, adanya garis senyum ya. Nah, ini dengan pakai Renew, ini lihat, ini ada gangren ya, dalam beberapa minggu tuntas. Kemudian yang luar biasa, ini orang ini menggunakan mukanya satu dirawat, satu sebelah tidak. Nah, perbedaannya sangat ketara. Inilah luar biasa, produk ini bisa membuktikan perubahan yang luar biasa pada tubuh kita. Nah, ini ada orang kena kurap 10 tahun sudah, hanya dengan 3 minggu dengan Renew tuntas. Kemudian ini ada orang salah kosmetik. Jadi ya, mungkin ada wanita yang punya masalah muka kering, ini sangat bagus dengan Renew. Ini hanya dalam 2 bulan tuntas ya. Kemudian ini ada bintik di kelopak matanya dalam 16 hari tuntas ya. Nah, ini yang luar biasa ya, ini luar biasa, orang penderita diabetes mellitus, di mana orang ini sebetulnya sudah harus dioperasi, di mana ibu jarinya harus dipotong. Nah, dia ketakutan, maka akhirnya dia pakai Renew dan dipakainya Ridho. Nah, ini cara menggunakan ini kalau ada luka seperti ini minum 1 loki pagi, 1 loki malam ya. Kemudian ini dimasukkan Ridho ini dimasukkan ke dalam spray seperti ini ya, spray. Nah, ini tadi minum, ini dispraykan sesering mungkin setiap hari pada luka ini, dispray ya dengan Ridho. Nah, kemudian
Di sekelilingnya dioleskan dengan renew. Itu caranya ya. Berapa kali? Sesering mungkin. Kalau kita muslim ya 5 kali lah. Siap wudhu, siap sholat, pakai. Nanti berwudhu, siap sholat, pakai. Nah ini minimal 5 kali. Nah nanti ini terjadi hanya dalam 4 bulan tuntas. Secara keseluruhan seolah-olah kakinya tidak pernah terjadi kena diabetes sebelumnya. Nah ini juga sama, ini anak kecil umur 7 tahun kakinya hancur ini, mungkin kena kaca atau apa ya. Ini hanya dalam 2 minggu, ya kayak kaki bayi kembali ya. Kemudian ini ada autoimun, psoriasis yang di wajah, ini dalam beberapa bulan tuntas. Kemudian ini ada orang yang bekas operasi kayak lipan di wajahnya. Kemudian bekas ini dioperasi lagi dibuang. Namun pada operasi berikutnya digunakan renew dengan minum. Kemudian Redox diminum. Kemudian renew dioles pada muka. Nah ternyata hanya dalam 5 bulan itu wajahnya bersih seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya ya. Nah ini ternyata Redox ini juga bisa untuk program menurunkan berat badan dan konsepnya permanen. Orang ini dia umurnya berat badannya 120, dalam 8 bulan beratnya tinggal 65. Nah bulan kemarin saya ikut Zoom bersama dia dan berat badannya sudah 1 tahun dia konsumsi dan berat badannya tinggal 60 dan orang ini tidak lagi bekerja tapi dia sekarang menjadi konsultan di sini untuk membantu orang di dalam bidang khususnya menurunkan berat badan ya. Ini luar biasa ya. Nah, perlu kita sadari bahwa Redox signaling molekul ini bukanlah tadi vitamin, nutrisi dan bukan obat, itulah intinya. Jadi Anda jangan jual obat. Ini bukan obat. Tapi ini adalah sinyal sel ya. Nah Anda dianjurkan ini tidak bisa sebotol. Jadi sebaiknya kalau Anda mau beli sebotol nggak usah beli. Buang duit saja. Tidak akan beri pengaruh besar pada tubuh Anda. Memang ada sebagian orang yang sangat cepat reaksinya. Ada yang moderat, ada yang lambat. Itu perlu memang hukum alam. Itu adanya dari Tuhan ya. Nah, namun sebaiknya kalau memang Anda sakit, disarankan Anda untuk general check up. Ambil hasil Anda. Jadi lacak hasilnya. Jadi dari hasil itu Anda minum selama 90 hari ya atau 3 dus. Nah nanti setelah itu baru Anda cek. Terjadi tidak perubahan. Dari laporan kita 13 tahun, tak ada seorang pun yang mengatakan tidak dapat manfaat bila Anda sudah sampai kepada titik 90 hari. Nah, kalau seandainya Anda seminggu sudah minum 4 botol, juga Anda belum merasakan apa-apa, berarti masalah Redox Anda sangat tinggi, cuma Anda belum merasakan. Makanya dianjurkan Anda minum Redox-nya dilipat 2. Dari 60 kali 2, 120, jadikan lipat 2 menjadi 240 ml per hari. Berarti 1 botolnya 4 hari. Ya, 1. Boleh, nggak apa-apa. Anda minum 1 botol sekaligus juga nggak apa-apa. Karena ini memang tidak ada sinyal. Cuma kan yang bolong nanti kantong Anda karena harganya kan mahal, gitu ya. Nah itulah Nah kenapa demikian? Anda lihat ya. Ini yang dinamakan diabetes darah tinggi, jantung, kanker, stroke, vertigo, epilepsi. Ini adalah proses menahun, bahkan puluhan tahun sebelum Anda merasakan simptomnya, gejalanya. Sebetulnya ini sudah ada dalam diri Anda, cuma tidak terdeteksi. Terjadi prosesnya adalah keburuknya masalah yang ada di dalam sel Anda, di dalam tubuh Anda. Inilah makanya produk kita, Asia Redox ini dia bekerja memperbaiki sebab, bukan akibat. Nah contoh, saya selalu mencontohkan seperti keran ya. Umpamanya ada saluran air Anda di dalam tembok. Nah kalau dia bocor kan itu keluar sedikit basah gitu ya, nanti Anda lap. Jadi obat biasanya prosesnya kayak tadi kalau Anda sakit. Makanya orang yang kena diabetes darah tinggi, jantung dan ini dokter udah katakan tidak bisa sembuh, hanya mengendalikan sampai Anda mati dan Anda tergantung pada obat seumur hidup. Ini penyakit ini seumur hidup. Ini penyakit parah ya, penyakit parah. Jangan Anda abaikan ini ya. Nah, ini tidak akan sembuh, hanya mengendalikan. Karena dikendalikan di sini. Sedangkan sebabnya sama dengan tadi.
keran tadi, salurannya bocor, Anda lap juga lah, nanti datang lagi. Memang kecil, tapi basah lagi, besok lap lagi. Kayak gitulah ibaratnya kalau Anda makan obat berkelanjutan. Tapi kita enggak, kita masuk, tapi dindingnya tidak bisa. Nah, mungkin belum ada teknologi ya. Dindingnya tidak dirobohkan, tidak apa, tapi Anda bisa perbaiki, masukkan suatu zat mungkin ke dalam itu, kemudian tertutup. Nah, kayak lubangnya yang bocor. Sehingga nanti yang di luar tidak terjadi lagi. Artinya ini sudah bagus di dalamnya, sudah tidak bocor. Nah, otomatis akibatnya itu akan lenyap otomatis. Inilah, cuma tadi tidak bin selabin karena proses ini puluhan tahun. Mentor saya Dr. Rani di LIPI dulu upline saya di sebuah bisnis. Dia katakan pada saya, penyumbatan itu kalau di bawah 80% tubuh kita atau Anda tidak bisa rasakan. Tapi Anda akan merasakannya bila sudah di 80%. Nah, seperti saya, gejala hanya 3 hari. 3 hari, maka seminggu kemudian saya sudah harus operasi karena sudah 90% penyumbatannya. Nah, coba bayangkan, berarti itu proses. Nah, saya tidak merokok, saya olahraga lumayan, tidak banyak naik kendaraan gitu ya, tapi terjadi. Nah, mungkin saja ini faktor makanan ya. Makanya ini konsepnya tuntas. Alhamdulillah saya sendiri sekarang sudah 2 bulan tidak makan obat pengencer darah lah, pembesar pembuluh darah. Yang biasanya saya makan obat itu sampai 6 atau 8 jenis per hari. Itu 3 bulan yang lalu. Tapi sekarang sudah saya tinggalkan dan saya konsentrasi ini rutin, tidak pernah putus. Saya harus punya stok minimal 1 dus menjelang pesanan berikutnya datang ya. Nah, teman-teman, ini ilmu atau sains tentang ridho ini adalah baru di awal gelombang. Nah, Anda sendiri di awal gelombang, tentunya sesuatu yang di awal gelombang tidaklah mudah. Sama dengan halnya dulu kita di nutrisi, vitamin, ya mineral, antioksidan. Ya 40 tahun yang dulu juga orang nggak suka, nggak pandai, nggak paham ya. Lebih baik makan sayur aja dah gitu ya. Nah, ternyata didikan pada akhirnya semua orang vitamin, mineral, antioksidan tanpa disuruh mereka udah beli. Begitu juga lah ridho, diperkirakan sekarang kita masih edukasi, termasuk proses sore ini edukasi orang akan pakai, kemudian terus akan ini diperkirakan 30 tahun yang akan datang ridho ini akan populer di seluruh dunia dan orang yang sudah merasa perlu punya ridho sebagai P3K di rumahnya. Wow, coba ini bagaimana Anda nanti ya. Nah, Anda sekarang mau di akhir gelombang ini atau di tengah atau di awal. Nah, syukurnya di Indonesia kita betul-betul di awal karena kita belum bermula di Indonesia. Betul ya Pak Biji ya? Nah, ya, betul. Nah, ini kita lihat. Nah, ini lihat saya ini tadi sudah kita terangkanlah di atas. Yang paling penting ini nomor 3 terakhir ya, yaitu semua orang memerlukan. Itu bukan kata kita, tadi saintis yang mengatakan ya. Belum banyak yang mengetahui. Nah, jelas kita di Indonesia masih ribuan orang ya. Mungkin paling 2.000 ya konsumen di Indonesia. Peluang usaha yang sangat besar kalau Anda mau menjadi duta ridho mulai saat ini dengan menghadapi semua permasalahan yang ada. Jangan dihindari karena apapun masalah bukan untuk dihindari tapi untuk dipecahkan. Kalau Anda menghindari masalah selamanya Anda tidak akan pernah sukses ya. Nah, inilah produk ini berasal dan penemunya juga Asia yang dikatakan sebuah perusahaan The Genesis. Anda tonton videonya di YouTube, cari aja Asia The Genesis, ada 16 menit videonya. Kalau Anda hayati, ternyata perusahaan Asia bukan semata-mata bertujuan uang ya. Uang sih pasti ya, tapi lebih kepada visi yaitu menyehatkan umat manusia. Dan kalau Anda memahami video ini nanti Anda bisa menangis menontonnya ya. Saya menontonnya beberapa kali ya. Nah, inilah pemilik dari perusahaan Asia ini, pendirinya adalah Ferdies Norton dan Taylor Norton sekarang adalah sebagai CEO-nya, pemilik juga, owner, pendiri. Ini anaknya Ferdies Norton ya. Nah, Ferdies Norton ini adalah memang seorang CEO perusahaan Fortune 500 yang berhasil. Nah, beliau mendapat tawaran di masa pensiunnya di umur 69 tahun untuk mendanai sebuah proyek penelitian tentang air dan garam tadi yang sudah berpuluh tahun dan perusahaannya sudah miliaran dolar,
tapi penemuannya nggak kunjung menjadi realitas. Ya, Verdisk di awalnya nggak percaya, skeptis, tapi para saintis meyakinkan beliau, memberikan informasi dengan penelitian-penelitian yang ada. Pada akhirnya Verdisk mau terjun di sini, malah membeli perusahaan ini setelah melihat peluang yang luar biasa dan belum ada di muka bumi. Nah, akhirnya Verdisk 2 tahun setelah dia beli, kurang ya, akhirnya redox molekul signal yang sudah ditemukan tahun 1998 itu tapi tidak bisa distabilkan, bisa beliau stabilkan di tahun 2007, yaitu lebih kurang 19 tahun sejak tahun 1998. Jadi risetnya terus bergulir ya. Nah, akhirnya ya ini Verdisk pun setelah ditemukan masih skeptis juga, samalah Anda sekarang ini diterangkan masih ragu, masih nggak percaya. Itu logis karena kita belum cukup informasinya. Silakan dengarkan informasi ini berulang. Hadir ini, nanti hadir lagi ya. Nanti pembicara yang berbeda. Anda silakan hadir, nanti paham seperti saya juga beberapa bulan yang lalu tidak ngerti sama sekali ya. Nah, akhirnya beliau skeptis juga dengan penemuan ini. Akhirnya dia coba pada orang-orang sakit di sekitarnya, sampai akhirnya di kotanya Amerika, kemudian 22 negara digunakan produk ini gratis terhadap yang sakit-sakit, diberikan cuma-cuma oleh Verdisk selama 4 bulan. Nah, dari situlah Verdisk dibanjiri oleh surat ucapan terima kasih dari seluruh dunia karena dikasih gratis dan kesehatan mereka, mutu hidup mereka meningkat. Nah, aktivitas beliau ini dipantau oleh farmasi besar. Nanti dalam video Anda lihat, maka datanglah pesawat jet pribadi dengan 4 orang top manajemen dari farmasi besar di muka bumi ini untuk bernego dengan Verdisk untuk membeli paten ini dan meredam untuk bisa dikeluar dari masyarakat. Nah, supaya memang mereka yang penguasa tunggalnya. Nah, dengan syarat Verdisk pun tidak boleh atik-atik lagi, orang ini nggak boleh konsumsi lagi, hanya melalui mereka lagi karena mereka sudah beli. Nah, dari situ Verdisk karena visinya bukan hanya semata uang, saya katakan tadi, ternyata dia tunda, dia tidak mau menjual dan dia biarlah dapat uang kecil-kecil jangka panjang. Jadi dia mulailah membangun ini jangka panjang ya. Maka dia cari sebuah konsep industri yang besar dan kokoh untuk teknik pemasaran yang dia akan pakai. Nah, dia ambillah sebuah teknik di mana sudah ada 180 juta orang seluruh dunia berada di industri ini. Dan industri ini memang sebuah industri yang besar. Omsetnya di muka dunia ini digabungkan 3 omset bisnis terbesar di muka bumi ini, music, cinema, dan video game. Ternyata industri ini tetap lebih besar daripada 3 industri ini, yaitu 193 billion US dollar per tahun. Itulah dia network marketing. Anda jangan terkejut, jangan pesona. Kalau Anda terkejut berarti Anda belum memahami konsep network marketing yang sebenarnya apa yang terjadi di dunia. Jadi kita jangan terlambat. Nah, ini data menunjukkan bahwa di dunia ternyata orang-orang yang menjalankan secara serius MLM kembali negara maju. Jadi Anda jangan mengupak negara maju, menyalahkan Amerika, Korea, Jerman, Cina dan sebagainya. Tapi Anda tidak merubah karakter Anda. Ternyata di sini omset terus kembali lagi negara. Untung ada negara berkembang, 3 negara, Malaysia, Brazil, Meksiko yang masuk rentetan 10 pebisnis MLM terbesar di dunia. Yang kita salut adalah Malaysia ya. Malaysia penduduk 35 juta orang saja, Indonesia 350 juta, hanya 1/10 saja penduduk Indonesia, tapi omset network marketingnya luar biasa. Di Indonesia belum ada apa-apanya ya dibandingkan Malaysia. Ya, kenapa? Ya, nanti Anda lebih tahulah dari saya ya. Jadi mohon kita menjadi profesional di dalam bidang network marketing. Karena saya ada guru saya namanya Eric Worre. Orang semua memang sudah tahu tentang network marketing. Ada yang sudah jalankan. Tetapi 90% orang itu menjalankannya secara amatir. Nah, kalau Anda mau punya duit, jalankanlah secara pro. Karena tidak hanya di dalam network marketing, apapun di dunia nih, duit itu mengalir kepada orang-orang yang profesional. Nah, tentunya butuh ilmu ya. Duit itu mengalir kepada orang yang punya ilmu, bukan hanya sekedar jualan ya. Saya tidak mengajarkan Anda jualan ya.
Nah, konsep bisnis tadi ya kita lihat ini ada konvensional, ada yang network. Apa bedanya? Ya jelas kalau kita mengatakan ya konvensional ini tidak adil. Anda nggak tahu sebetulnya modal dasar dari produk ini, Anda tidak pernah dikasih tahu. Kemudian ada komponen-komponen tertentu yang dia tidak terlibat di bisnis ini, dia dapat uang. Contohnya kita ada pabrik, kemudian ada distributor besar, kemudian ada distributor, kemudian agen nanti ada pengecer. Nah, yang pengecer ya banyak sekali orang-orang ini sesungguhnya dia tidak pakai itu produk, tapi dia karena punya uang dia beli, dia salurkan, dia dapat untung, dia tidak pakai. Nah, ada juga kita yang pemakai. Contohnya tadi ya saya kebetulan lagi bikin kitchen set. Saya datang ke tempat tukang kitchen setnya. Kemudian saya juga hobi dalam melakukan pertukangan ini. Nah, saya tadi ada dia bilang kalau mau beli alat di sini nih, ini tokonya. Tukang saya bilang ya. Kemudian tadi saya beli sebuah motherboard ya, beli sebuah motherboard ya. Nah, dia ya. Dengan rekomendasi daripada orang tadi, ini motherboard ya, saya beli motherboard ini untuk memasang ensel sendok ya. Ini tadi saya belajar di sana. Nah, ini harganya 50.000. Saya belanja sana, orang tuh enggak pernah tanya saya, Bapak enggak tahu dari mana. Betul Pak Iji? Ya, berapa harga sekian, kita terima duit. Tentu orang tadi ini betul-betul kejadian, Pak. Ini baru saya beli ini 50.000 saya beli. Nah, tukang perabot saya yang bikin kitchen set dapat uang enggak Pak Biji? Enggak dapat, Pak. Kemudian saya beli bor, Pak. Saya beli mesin paku, Pak. Ini dia juga yang rekomendasi. Ini Pak yang bagus. Ini baru saya beli 2 hari yang lalu mesin. Ini contoh, Pak. Ini rekomendasi dari tukang saya. Saya beli, Pak. Online. Dia nggak dapat duit, Pak Biji ya. Dia nggak dapat duit. Nah, ini orang memang karena saya pelanggan dia sudah lama, dia ikhlas memberikan saya informasi tentang bagaimana membuat perabot. Saya hobi, Pak. Alat saya lengkap. Tapi saya hanya sekedar hobi. Nah, dia kasih saya beli. Dia tak dapat uang sesen pun. Betul ya Pak Biji ya? Nah, inilah. Namun di network marketing, Pak, ini saya jelaskan sekarang. Memang saya tidak dibayar. Jelaskan ini Pak Biji ya. Ini gratis. Pendidikan saya ajarkan banyak hal. Nanti kalau Anda terlibat di dalam ini, banyak pendidikan yang akan saya berikan kepada Anda. Bagaimana melakukan bisnis, bagaimana menggunakan teknologi ya. Gratis. Dengan harapan kalau Anda pintar, Anda akan beli produknya. Nah, disinilah begitu Anda beli produk ini, dia akan tanya, Anda tahunya dari mana? Betul Pak Iji ya? Isi formulir dulu. Siapa yang kenalkan? Berapa ID-nya? Nah, begitu Anda belanja, memang tidak banyak. Saya tidak kaya karena satu produk Anda. Ya. Nah, Anda tidak masuk pun tidak akan mempengaruhi karena ada orang lain. Betul Pak Biji ya? Nah, saya dapat 1% saja mungkin ya. Dan di sini bukan 1%, ternyata kita 50%, tapi bukan untuk kita sendiri. Betul Pak Biji ya? Nanti ada hitungannya, kita akan bicarakan di hari Selasa malam ya, tentang hitung-hitung duitnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi hebatnya di sini, kenapa saya rela? Karena saya pakai produk ini, kesehatan saya terbantu, istri saya terbantu. Betul ya Pak Biji ya? Karena ini bagus, sama tukang saya ini bagus, dia rekomendasi ini paku tembak bagus menurut dia karena dia udah puluhan tahun dia rekomendasi. Karena memang sifat manusia tuh suka memberi orang yang bagus. Betul ya Pak Biji ya? Suka nolong orang. Nah, cuma selama ini tidak dihargai. Saya sudah 60 tahun, nggak pernah nih bisnis konvensional ini ngasih saya uang. Ya kan? Nah, namun di sini Anda dapat uang dan luar biasa. Inilah dia. Jadi Anda jangan skeptis. Menurut banyak saya kemarin prospek orang punya pondok pesantren. Pak Aladin katanya, agama ini pun dikembangkan secara network marketing. Coba, Isa itu berapa front line-nya Pak? 12 orang, betul ya? Nabi Muhammad berapa? Ada 4 imam Pak. Itu adalah front line dia bilang. Wow, ini luar biasa juga Ustadz ini gitu kan. Ini luar biasa. Makanya network marketing ini adalah bisnis Nabi dia bilang. Ini luar biasa Pak. Nah, makanya saya sangat cinta dengan industri ini. Nah, ini hebatnya lagi, ini tidak ada diskriminasi. Kalau Anda mau jadi dosen, nah sekarang Anda harus doktor. Saya dulu jadi dosen tamat S1 Bang. Kemudian setelah dosen, saya kuliah, saya dikasih beasiswa. Betul Pak Biji ya?
Ya, Nah sekarang ya. nggak bisa Pak. Kalau Anda tidak dokter nggak bisa jadi dosen Pak. Tengok dulu IP Anda berapa. Kalau 3 di bawah Anda akan pernah jadi dosen Pak. Jadi kalau dosen itu pasti IPK-nya 3,5 ke atas Pak. Atas ya. Nah itu syarat diskriminasi kan. Nah di sini tidak Pak. Siapa saja bisa masuk. Mau dokter, mau orang kaya, orang miskin, orang apapun bisa masuk. Tanpa memandang umur, mau mati lagi mau masuk boleh. Nggak ada syarat. Nah kita juga beruntung, kita ini banyak orang pensiun ya, termasuk Pak Wiji dan saya orang pensiun. Alhamdulillah adanya network marketing, kita bisa menghasilkan uang. Ternyata lebih besar daripada kita bekerja kemarin. Betul Pak Wiji? Alhamdulillah. Nah saya sekarang 4 bulan, insya Allah walaupun belum di atas, sudah sama Pak dengan saya jadi dosen 28 tahun. Kemarin gaji saya per bulan, sekarang sudah sama dengan income saya di sini Pak. Mungkin lebih sedikit. Luar biasa Pak, baru 4 bulan. Coba bayangkan 4 tahun nanti, itu bisa ratusan bahkan ribuan kali lipat. Bahkan miliar kali lipat. Setuju Pak Wiji? Kalau dulu saya jadi dosen, bisa saya bekerja 10 jam per hari. Tapi di sini saya bisa bekerja puluhan ribu jam tanpa saya gaji orang. Kenapa? Karena saya Pak Wiji di tim saya, dia bekerja 3 jam per hari. Ada 100 orang Pak yang bekerja 3 jam. Berapa jam Pak? 300 kali apa? 3.000 jam sehari saya bekerja. Betul Pak Wiji ya? Ini nanti akan kita kupas di dalam training kita. Ya, kita intensif dengan training ya. Nah, inilah bermulanya perusahaan 2009, sekarang adalah 2022, berarti 13 tahun. Jadi ini sudah lewat masa krisisnya. Kata Robert Kiyosaki, masa krisis pertama itu 2 tahun pertama, 5 tahun dan 10 tahun. Itu biasanya 90% perusahaan akan bertumbangan, bukan hanya MLM, termasuk konvensional. Nah ini sudah pas lah untuk kita masuk. Dan ini Indonesia belum bermula, tapi kita sudah urus segala hal. Nama PT di Indonesia-nya PT Asia Ridho Indonesia. Ini sudah ada nomor dari Menkumham. Kemudian satu dari produk kita yaitu Renew sudah terdaftar di BPOM. Ini dia nomornya, Anda bisa lacak di BPOM. Nah, kita nunggu satu produk ini. Nah, insya Allah menurut pemimpin kita, ini akan keluar di awal tahun. Mudah-mudahan di awal tahun nanti kita sudah bisa secara legal resmi di Indonesia. Insya Allah ya Pak Wiji ya. Amin ya Rabbal Amin. Nah ini belum biru. Ya biru ini artinya ini botol biru ya. Kita identik dengan biru. Nah ini Indonesia mudah-mudahan petanya nanti biru, berarti ini sudah menjadi pangsa pasarnya Asia Ridho sebagai negara ke-34, dan itu memang sudah diumumkan perusahaan bahwa Indonesia akan menjadi negara ke-34 ya. Misi kita adalah kesehatan pada tingkat seluruh, membantu umat manusia di muka bumi ini ya. Dengan tadi konsep kesehatan yang luar biasa tanpa efek samping dan orang bisa sembuh sempurna total ya. Dan inilah paket untuk bergabung. Tadi kita cerita produk. Ini silakan di screenshot. Saya nggak bicara detail tentang produk. Nanti ada training produk khusus. Nah inilah paket dasar. Jadi kita di pasar Asia Tenggara ini ada 3 produk. Walaupun kita sudah punya 13 produk. Tapi untuk Malaysia ini 3. Ini dan ini. Ini namanya Ridho. Ini Renew 28, ini Renew Advance ya. Ini gunanya untuk minum, ini dioles kulit, ini dioles di wajah, kulit juga tapi di wajah ya. Tadi ada videonya. Kemudian ada paket yang berikutnya, ini modalnya adalah 5 juta sekian ya. Ini ada gabungan. Nah hebatnya ini ada produk gratis. Anda beli 1 produk tapi dikasih 2. Nah ini gratis, lumayan nih gratisnya 6. Kalau 6 kalikan 100 ya udah 600. Ini free ya. Ya hanya bayar ongkos kirim ya bersama dengan paket tentunya. Nah ada paket yang ketiga namanya family. Ini ya kalau Anda punya masalah, tadi kan Anda harus minumnya rutin. Nah karena produk kita belum lancar di Indonesia, kalau Anda punya sakit yang parah ya belilah paket ini ya. Yang 4 case ya bisa untuk 4 bulan, dan ini ada gratis 12. Atau Anda gabung kalau Anda sehat saja, Anda mau pakai semua produk, ambillah ini paketnya. Kemudian ada yang terakhir, ada entrepreneur pack 20 jutaan saja. Ya, ini 1 produk untuk 6 bulan. Kemudian ada yang 8 renew-nya, kemudian yang gratisnya 25. Ya, ini semua produk kombinasi harga sama. Nah, ini kira-kira gambarannya. Nah, saya kembalikan ke Pak Wiji. Pas 1 jam, Pak Wiji.